Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Iman JH. Tanya jawab seputar hari raya dan tunjangan hari raya THR. Simak penjelasannya. Seperti biasa, sebelum lanjut, jangan lupa like, comment, and subscribe supaya tidak ketinggalan info-info selanjutnya. Bulan Ramadan merupakan berkah bagi para umat muslim. Sebentar lagi hari kemenangan yang ditunggu-tunggu pun tiba. Sudah menjadi tradisi di Indonesia apabila menjelang Hari Raya Idul Fitri, para pekerja mendapat tunjangan hari raya disebut THR, sehingga pekerja dapat membahagiakan keluarga mereka. Membeli pakaian baru, perlengkapan alat sholat, hidangan istimewa di hari raya, memberi uang saku ke keluarga, atau bisa pulang kampung bagi yang jauh rumah keluarganya. Apa yang dimaksud dengan THR? Tunjangan hari raya keagamaan atau bisa disebut THR adalah hak pendapatan pekerja yang wajib dibayar oleh pengusaha kepada pekerja menjelang hari raya keagamaan yang berupa uang. Hari raya keagamaan di Indonesia adalah hari raya Idul Fitri bagi pekerja beragama Islam, hari raya Natal bagi pekerja yang beragama Kristen, Katolik, dan Protestan, hari raya Nyepi bagi pekerja beragama Hindu, dan hari raya Waisak bagi pekerja yang beragama Buddha. Adakah undang-undang atau peraturan yang mengatur mengenai THR? Jawabannya tentu ada, yaitu Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2016 tentang tunjangan hari raya keagamaan bagi buruh atau pekerja di perusahaan, di mana peraturan ini menggantikan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor Pers 04/Men/1994. Siapa yang wajib membayar THR? Berdasarkan Kemenaker Nomor 6 Tahun 2016, setiap orang yang mempekerjakan orang lain dengan imbalan upah wajib membayar THR, baik itu bentuk perusahaan, perorangan, yayasan, atau perkumpulan. Apakah semua pekerja berhak mendapat THR? Sesuai dengan yang tertera di Permenaker Nomor 6 Tahun 2016 Pasal 2, pengusaha diwajibkan untuk memberi THR keagamaan kepada pekerja yang telah mempunyai masa kerja 1 bulan atau lebih secara terus-menerus. Peraturan ini tidak membedakan status pekerja, apakah telah menjadi karyawan tetap, karyawan kontrak, atau karyawan paruh waktu. Apakah karyawan non-muslim juga berhak atas THR Lebaran? THR merupakan kewajiban yang harus dibayar oleh pengusaha kepada pekerja menjelang hari raya keagamaan. Yang dimaksud dengan hari raya keagamaan berdasarkan Pasal 1 Ayat 2 Permenaker Nomor 6 Tahun 2016 adalah hari raya Idul Fitri bagi pekerja yang beragama Islam, hari raya Natal bagi pekerja yang beragama Kristen, Katolik, dan Protestan, hari raya Nyepi bagi pekerja yang beragama Hindu, dan hari raya Waisak bagi pekerja yang beragama Buddha. Jadi, THR tidak hanya diberikan kepada pekerja yang beragama Islam saja, melainkan diberi kepada pekerja semua beragama. Apakah perusahaan dapat memotong THR karena pekerja memiliki utang pada perusahaan? Berdasarkan Pasal 24 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1981 tentang perlindungan upah, THR sebagai pendapatan pekerja bisa saja dipotong oleh perusahaan karena pekerja memiliki utang di perusahaan, dengan catatan potongannya itu tidak boleh melebihi 50% atau separuh harga dari setiap pembayaran upah yang harusnya diterima. Pemotongan THR tidak boleh lebih 50%, bertujuan agar pekerja yang bersangkutan tetap dapat merayakan hari raya keagamaannya. Perusahaan saya membayar THR berupa barang. Apakah itu dibolehkan? Menurut Permenaker Nomor 6 Tahun 2016 Pasal 6, THR diberikan dalam bentuk uang.
dengan ketentuan menggunakan mata uang rupiah negara Republik Indonesia. Misalnya barang berarti hanya sekedar mengasih saja kepada karyawannya. Kapan perusahaan wajib membayar THR? THR harus diberikan paling lambat 7 hari sebelum Lebaran, H-7, hari keagamaan pekerja, agar memberi keleluasaan bagi pekerja menikmatinya bersama keluarga. Apakah pengusaha mendapatkan denda atau sanksi apabila terlambat membayar THR? Jawabannya iya. Menurut Permenaker nomor 6 tahun 2016, pasal 10, pengusaha yang terlambat membayar THR kepada pekerja atau buruh akan dikenai denda sebesar 5% dari total THR yang harus dibayar sejak berakhirnya batas waktu kewajiban pengusaha untuk membayar. Pengenaan denda ini bukan berarti menghilangkan kewajiban perusahaan untuk tetap membayar THR kepada pekerja atau buruh. Bagaimana jika pengusaha tidak mau membayar THR? Jawabannya adalah perusahaan yang melanggar ketentuan pembayaran THR akan diancam dengan hukuman sesuai dengan ketentuan pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1969 tentang ketentuan-ketentuan pokok mengenai tentang kerja, hukuman pidana, kurungan maupun denda. Oke teman-teman, semoga info-info ini bermanfaat untuk kita semua. Jika bermanfaat, jangan lupa tekan tombol subscribe, like, komen, dan share. See you.